Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam hebat, salam sukacita. Biarlah damainya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan, terang kasih Tuhan menerangi setiap hati, pikiran, bahkan hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang seutuhnya, yang kuat, yang militan, yang tangguh di hadapan Tuhan. Biarlah iman dan percaya kita tidak tergoyahkan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Kita tetap kokoh. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum lebih jauh kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan waktu dan kesempatan bahkan hidup kita seutuhnya kepada tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami memiliki waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami kembali bisa mendengarkan berita kabar baik itu, yaitu berita firman-Mu ya Bapa. Jamah kami semua, urapi kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan solusi yang pasti. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan, bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan ini perlu kita garis bawahi, perlu kita camkan di dalam setiap kekristenan kita, di dalam setiap iman dan percaya kita. Sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita sanjung tinggi, tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, rancangan-rancangan yang jahat di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari, ada dua poin yang kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh dari dua poin ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertama kita ketahui, pertama kita harus mengerti dari ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 bagian A ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu garis bawahi. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu yang kita garis bawahi yang pertama. Sebelum kita melangkah ke dua poin ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah sudah menetapkan rancangan-rancangan yang begitu spektakuler, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, untuk diletakkan, untuk diberikan, untuk dipercayakan kepada setiap kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, poin yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera. Garis bawahi, poin yang pertama, rancangan Tuhan yang Tuhan ingin tapuk, yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan ingin limpahkan kepada kita, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera. Saya yakin dan percaya setiap kita membutuhkan yang namanya damai sejahtera itu. Amin. Setiap pribadi kita memerlukan yang namanya damai sejahtera itu. Setiap kita merindukan hidup penuh damai sejahtera itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang di belahan dunia ini, ada banyak orang di bawah kolong langit ini sedang memburu, mencari, mengejar yang namanya damai sejahtera itu. Mereka datang dari barat ke timur,
dari selatan ke utara, berkeliling seluruh dunia ini mencari yang namanya damai sejahtera itu. Mereka datang satu ke satu, orang ke orang, door to door untuk mencari damai sejahtera itu. Namun apa yang pujian katakan, damai sejahtera itu tidak kudapatkan pada siapapun juga. Karena damai sejahtera itu hanya ada pada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hanya ada pada Tuhan. Damai sejahtera itu sumbernya, pangkalnya, ulunya adalah dari Tuhan, saudaraku. Mintalah damai sejahtera itu, dapatkanlah damai sejahtera itu semata-mata daripada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tidak putus. Dia akan terus mengalir di dalam setiap kekristenan kita, di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hidup kita, hati kita, pribadi kita penuh dengan damai sejahtera. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat, rancangan-rancangan kecelakaan di dalam setiap anak-anaknya, di dalam setiap umat-umatnya, di dalam setiap orang yang dikasihinya. Firman Tuhan dengan jelas di sini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Wow, benar, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam kita berduka cita, di dalam kita bersuka cita, di dalam kita keseorangan, keterasingan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Ketika kita berduka cita, Dia sanggup memberikan damai sejahtera, penghiburan yang abadi yang berasal daripada Tuhan. Itu poin yang pertama. Rancangan-rancangan Allah, rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Amin. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu rancangan Allah, rancangan Tuhan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjalani waktu kita, untuk menjalani setiap aspek kehidupan kita. Tetap optimis, tetap yakin, tetap percaya. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Rumah tangga kita diberkati, usaha pekerjaan kita diberkati, rumah tangga kita ada dalam damai, kebahagiaan. Setiap pekerjaan, setiap bisnis usaha kita menuju kepada keberhasilan, kesuksesan. Karena apa, saudaraku? Allah menyediakan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari-hari depan kita, hari-hari yang kita akan jalani, yaitu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, tetap optimis menjalani hari-hari ini. Tetap yakin bahwa apa yang kita kerjakan dengan kebaikan, apa yang kita lakukan dengan kebenaran, apa yang kita lakukan dengan kejujuran, apa yang kita lakukan dengan kesabaran, pasti dan pasti akan membuahkan kebaikan. Apa yang kita lakukan ketika kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, pasti dan pasti Tuhan akan campur tangan memberkatinya. Dua poin ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Poin yang pertama,
yaitu rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Poin yang kedua, rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Biarlah setiap kita memiliki harapan yang seutuhnya, yang diberikan, ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, berikan aplaus, berikan tepuk tangan yang meriah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab firman Tuhan sungguh dahsyat, firman Tuhan sungguh luar biasa pada kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, membimbing, mengajar, mengingatkan kami untuk kami berserah penuh kepada hadirat-Mu yang seutuhnya. Terima kasih Bapa. Bapa akan berdoa secara khusus buat setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati dalam berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di dalam rumah tangga kami, mengalir di dalam keluarga kami, mengalir di dalam pribadi kami. Bisnis, pekerjaan, setiap profesi yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bisnis kami dilancarkan, bisnis kami Tuhan berikan keberhasilan di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan kami Tuhan berkati, jauhkan dari segala kegagalan, jauhkan dari segala kebangkrutan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami diberkati, masa depan kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini di dalam sanubari hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom.